Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Pembudidaya muda lainnya akan mengindahkan peringatan Willow Venerable dan pergi. Lagi pula, tidak menghadap dewa yang sunyi adalah mencari kematian. Senior, teman kita tidak ingin berpisah dengan teratai ini. Mengingat reputasi bergengsi Anda, saya yakin Anda tidak akan menekan masalah ini. Orchid Core membungkuk dan berkata, kata-kata fasih menimpa telinga Tuli. Kamu menguji kesabaranku karena sebentar lagi, hidupmu akan hilang di sini. Kata yang mulia Willow. Tidakkah menurutmu ini tidak pantas dari seseorang seusia dan kultivasi kamu? Sang putri memiliki temperamen yang berapi-api. Tatapan lelaki tua itu menjadi tajam dan mengintimidasi. Sangat kuat, Li Xian bergidik, tidak bisa menahan auranya. Dia buru-buru bersembunyi di belakang Li Qiye dan bisa bernapas lagi. Junior, ini tidak akan berjalan seperti yang kamu suka. Dia mengancam. Sang putri tidak mau mengalah dan melengkungkan dadanya ke depan, akal mengalahkan semua yang ada di dunia ini. Teratai jelas sudah memiliki tuan, namun dewa yang sunyi seperti Anda tidak tahu kapan harus berhenti. Dia berkata, berdebat dengan logika di sisinya. Kamu punya lidah yang tajam. Dia mendengus, kami akan melihat apakah Anda dapat mendukungnya dan bertahan beberapa gerakan. Ayo, aku akan mengajarimu semua pelajaran sebagai pengganti seniormu. Kami tidak butuh pelajaran darimu, belum lagi kamu bisa menggantikan seniorku. Sang putri membalas. Orchid Core mengedipkan mata padanya, menyuruhnya untuk mengecilkannya. Hahaha, kamu punya kepribadian yang cukup baik. Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata, karena suasana hatiku sedang baik, mari kita lihat mengapa kamu dipilih oleh Akademi Anggrek dan bagaimana klanmu telah melatihmu. Jangan ragu untuk datang satu persatu atau bersama-sama, izinkan saya menunjukkan betapa luasnya dunia ini. Senyumnya adalah salah satu kemarahan dan pengekangan. Pada hari biasa, dia akan membunuh pembudidaya yang lebih lemah seperti semut. Namun, dia hanya ingin memberi mereka pelajaran karena mereka berasal dari Akademi Anggrek. Akademi tidak akan melepaskannya dan hal yang sama untuk klan dan sekte mereka. Kalau begitu aku akan melebih-lebihkan diriku dan belajar darimu, senior. Orchid Core melangkah dan menantangnya. Dia tidak ingin meningkatkan situasi, tetapi sebagai pemimpin dari 4 orang suci muda, sudah waktunya baginya untuk mengambil alih dan berpihak pada sang putri. Cobalah yang terbaik, Junior. Orang tua itu melihat budidaya Orchid Core, mengesankan tapi sepele dibandingkan dengan miliknya. Baiklah, permisi, kata Orchid Core sebelum memanggil cermin, hancur. Vitalitas dan mantranya memberdayakan cermin. Itu menjadi gemerlap dan melepaskan sinar yang tak terbendung. Orang tua itu tidak repot-repot menghindar dan mengaktifkan penghalang sederhana, dengan mudah menghentikan balok. Harta karun yang layak tetapi kultivasi dangkal. Dia menepuk jubahnya setelah membatalkan serangan itu. Orchid Core siap secara mental untuk ini setelah habis-habisan tetapi masih menerimanya dengan keras. Kesenjangan kultivasi tidak dapat diatasi. Dedak. Dia mengangkat kedua tangan dan melepaskan dao pedang mulia. Simbol trigram muncul di bawah kakinya. Garis hitam dan putih berdenyut keluar dan menciptakan lautan pedang. Mobile Blade, kamu darimu. Orang tua itu mengenali tekniknya. Ya, dan tolong jangan tertawa karena aku hanya mempelajari dasar-dasarnya. Kata Orchid Core sambil memerintahkan Bila untuk membentuk formasi. Mari kita lihat berapa banyak yang telah kamu pelajari. Orang tua itu memegang tongkat bambu yang penuh dengan kehidupan dan daun yang bertunas. Pedang melonjak taiji. Formasi itu membentuk panah pedang dao, menembakkannya dalam sekejap mata. Itu sedikit lebih baik. Orang tua itu menangkis dengan tongkat bambunya. Panah pedang tak berujung menghantamnya tanpa hasil. Tapi ketahui batasmu.
Dia tersenyum dan mengambil inisiatif. Begitu dia mengayunkan senjatanya, ruang dan waktu di sepanjang jalan menjadi tertutup. Ini termasuk tsunami bilah, runtuh saat bersentuhan. Bam! Orchid Core bergeser ke variasi pertahanan tetapi masih tidak bisa menghentikan tongkat bambu mendekat. Cahaya luar biasa, Frost. Putri Chen melepaskan takdirnya istana dan memperoleh segudang hukum. Gletser dengan afinitas yang menekan terwujud menjadi kenyataan. Di tengah-tengah itu ada tebasan suci yang mengejutkan lelaki tua itu. Ini adalah... Dia mendapatkan kembali akalnya dan masih hanya menggunakan tongkat bambunya untuk menangkis. Karena kultivasinya, ayunan kasual masih memiliki kekuatan luar biasa di luar tebasan sucinya. Dia terhuyung-huyung mundur, kalah hanya setelah satu gerakan. Amitabha, Biksu Zu menyatukan telapak tangannya dan memanggil mangkuk yang bersinar. Mangkuk Buddhisme tanpa batas. Dia meraung dan itu menjadi raksasa, turun untuk pukulan langsung. Sungguh harta karun yang luar biasa. Orang tua itu tidak bisa menahan pujian sebelum bergerak lagi. Dia menghancurkannya secara langsung tetapi tidak menghancurkannya, bukti kekuatan harta karun itu. Namun demikian, itu didorong kembali ke udara dan Biksu Zu jatuh ke tanah, muntah darah. Layak untuk sekelompok junior tapi masih belum cocok untukku. Yang Mulia Willow dengan mudah menangani mereka berempat. Kita bukan tandingannya, kita harus mundur. Orchid Core pucat tahu mereka tidak bisa menghentikan tongkat bambu dan memerintahkan. Mundur dan aku akan membunuhmu sendiri. Sang putri sangat marah dan berteriak sebagai tanggapan, menunjukkan temperamennya yang berapi-api sepenuhnya. Dia melompat ke udara untuk menyerang, coba ini. Tinjunya kecil tetapi sesuatu yang tak terbayangkan meletus dan langit menjadi gelap. Ledakan, pukulan luar biasa bisa menghancurkan dewa dan iblis dalam sepersekian detik. Meskipun kultivasi Willow Venerable berkali-kali lebih kuat, ekspresinya berubah saat dia merasakan pukulan ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin menghindar. Dia melambaikan tongkatnya untuk memanggil denyut nadi hijau, menciptakan penghalang berlapis-lapis. Ledakan. Setelah kontak, dia menimbulkan kehancuran yang cukup untuk memecahkan penghalang. Sayangnya, itu tetap berdiri karena kesenjangan kultivasi. Tinju penindas surga. Bagaimana kaitannya Anda dengan bangsawan muda tanpa Viscerales? Yang Mulia Willow meraung. Tinju penindas surga. Orchid Core tidak bisa mempercayainya. Lisian tercengang mendengar judul ini. Ini adalah variasi yang berasal dari versi asli bangsawan muda, yang diturunkan untuk murid-murid langsungnya di Gunung Suci. Grandmaster saya, setelah melakukan pukulan, dia tampak seperti tiran lebih dari seorang gadis muda. Kamu adalah murid langsung dari Gunung Suci. Yang Mulia Willow menemukan ini mengejutkan. Kamu dari Gunung Suci, yang lain merasakan hal yang sama. Keempat orang suci muda dari Akademi Anggrek berbagi visi yang sama dan berkelompok. Namun, mereka tidak pernah mencongkel masa lalu satu sama lain. Bagaimanapun, semua siswa akademi memiliki cerita. Orchid Core hanya tahu dia berasal dari kerajaan lama, seorang putri daerah yang mulia. Ternyata dia memiliki identitas kedua. Tidak ada yang bisa menebak ini karena mengapa murid langsung dari Gunung Suci bergabung dengan Akademi Anggrek. Itu adalah satu hal yang berurusan dengan siswa dari Akademi Anggrek. Sebagai dewa yang sunyi, dia tidak merasa terancam oleh beberapa siswa. Seorang murid langsung dari Gunung Suci adalah cerita yang berbeda. Dia bisa menjadi keturunan bangsawan muda tanpa Viscerales atau bagian dari cabang warisan. Makhluk ini adalah nenek moyang utama yang dekat dengan proses pemadaman. Namun, sarung tangan kanannya menanamkan ketakutan bahkan pada penguasa tertinggi. Ada prioritas dengan Dragon Blood Ancestor. Jenderal di bawah Zhan Sansheng ini dilenyapkan oleh satu pukulan meskipun merupakan leluhur utama. Pergi. Biksu Zu memanfaatkan lawan yang terganggu. Mangkuknya menjadi terang dan sebuah tulisan suci muncul di dalamnya. Lankavatara. Kitab suci membuka dan memberdayakan dia. Gemuruh. Gambar sebuah kuil tua muncul di belakangnya,
setelah bertahan dalam ujian waktu dan mencapai puncak agama Buddha. Bam! Mangkuk itu tumbuh cukup besar untuk membayangi seluruh wilayah, menghancurkan penghalang hijau yang retak dan mematahkannya. Kitab Suci Lankavatara. Yang Mulia Bambu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut sekali lagi, kamu adalah murid kuil Lankavatara. Amitabha, Biksu Zu terus mendorong mangkuknya ke lapisan penghalang berikutnya. Sayangnya, itu tidak berjalan dengan baik. Kupikir kamu adalah biksu pemula dari kuil kecil, kata Orchid Core. Lankavatara adalah kuil kecil, Black Witch Monarch berkomentar. Latar belakang Biksu Zu yang sebenarnya mengejutkan teman-temannya seperti Putri Chen. Di tengah perenungan, Mu Hu bergerak dengan pedang kayu. Tampaknya konyol tetapi ketika dia mengangkat bilahnya, kilauannya menerangi segala arah dan membuat yang lain bergidik. Keberanian hancur di depan kekuatannya. Pembantaian yang sunyi. Dia meraung. Apa? Lapisan penghalang bambu venerable ditebang seketika. Untungnya, dia bereaksi cepat dan memanggil teratai daunnya, mencegah apapun masuk. Kultivasinya berhasil menghentikan tebasan yang tak bernoda. Mu Hu menjadi pucat karena tebasan itu mengambil semua yang dia miliki. Seni pedang yang sunyi. Orang tua itu ketakutan melihat ini, bahkan lebih dari tinju penindasan surga sang putri. Teknik leluhur yang sunyi. Orchid Core dan Li Xian tersentak. Dua lainnya menarik napas dalam-dalam. Ini yang terbaik dari yang terbaik. Raja penyihir hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Ini adalah yang paling terkenal dari hukum prestasi yang dia tinggalkan untuk Desolate Frontier. Yang lain tidak memiliki hak istimewa untuk melihatnya beraksi dengannya, hanya murid-murid dari faksi. Seorang murid dari perbatasan sunyi. Yang Mulia Bambu menatap Mu Hu, menyadari bahwa murid biasa tidak memiliki akses ke hukum pahala ini. Jadi aku berada di bawah, kalian benar-benar menipuku. Orchid Core tersenyum kecut. Dia adalah pemimpin orang-orang suci muda karena yang lain tidak pernah mengungkapkan latar belakang mereka yang sebenarnya. Di permukaan, dia memiliki latar belakang terbaik dan kultivasi terkuat. Hahaha, kalian junior ternyata naga tersembunyi. Sayangnya, kultivasi Anda masih terlalu lemah. Yang Mulia Bambu mengangkat tongkatnya dan memanggil versi ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Istirahat. Kelompok itu mencoba menghentikan tsunami yang menimpa mereka. Dedak. Pedang hitam putih menelan udara sementara sang putri menggunakan pukulannya yang mendominasi lagi. Kedekatan Buddha Biksu Zu tidak mengenal batas karena mangkuk membentuk pertahanan yang kuat. Kekuatan Mu Hu terkuras, tetapi dia masih menebas lagi dengan sekuat tenaga. Ini membuatnya muntah darah. Terlepas dari upaya gabungan mereka masih tidak bisa menghentikan dewa yang sunyi. Bam! Pedang hitam putih. Itu hancur. Pertahanan Biksu Zu hancur bersama dengan yang lainnya. Mereka menabrak tanah, terluka parah. Apakah kamu baik-baik saja? Li Xian bergegas untuk membantu mereka berdiri. Keempatnya pucat dengan darah mengalir dari mulut mereka. Anda harus bangga pada diri sendiri karena sudah sekuat ini. Tapi, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan jika Anda bersikeras untuk bunuh diri. Yang Mulia mengucapkan dengan dingin. Siapa yang ingin bunuh diri? Raja tersenyum dan muncul di belakangnya, melemparkan segenggam kacang. Gemuruh. Berbagai dewa terwujud menjadi kenyataan. Bunuh dia. Raja bernyanyi sambil menunjuk dengan pedang kayunya. Wah! Seorang raksasa mengayunkan kapaknya ke bawah dengan kekuatan yang luar biasa. Samudra hijau. Yang Mulia Bambu bereaksi cepat dan memutar tongkatnya, memanggil tsunami hijau untuk menghentikan ayunan. Namun, seorang dewa dengan 8 lengan memegang Vajra menyerang seperti badai. Seorang dewa bumi juga mengangkat gunung untuk menghancurkan tanpa ampun. Meskipun Yang Mulia Bambu menghentikan serangan pertama, yang lain memukulnya dan mengirimnya ke tanah. Wah! Dia keluar dari lubang, terluka parah. Siapa yang berani menyakiti adik laki-lakiku? Raungan gemuruh bergema. Dedak. Himne pedang terdengar sebelum ombak tajam mengambil alih medan perang. Ombak mengambil alih dan merobek langit.
Dewa-dewa Raja Penyihir Hitam diturunkan, kembali ke kacang yang terputus. Pembudidaya tidak bisa memahami bagaimana kacang biasa ini memiliki begitu banyak kekuatan tanpa mengandalkan Dao. Dari mana kekuatan mereka berasal? Jalan menyimpang. Pendatang baru muncul di udara, masih bingung tentang para dewa. Aura dewanya yang sunyi tampak tak ada habisnya dan mencekik para pembudidaya yang lebih lemah. Dia mengenakan jubah bergaya yang mirip dengan Yang Mulia Bambu dengan banyak jumbai yang ditenun bersama. Dia lebih tua dan memiliki rambut yang lebih panjang daripada wanita. Ketika mereka berkibar di udara, mereka memberi kesan pohon poplar yang bergoyang tertiup angin. Mereka tajam dan tebal seperti duri landak. Kakak senior, Yang Mulia Bambu tampak dipukuli. Pelindung kanan Sekte Iblis, Yang Mulia Poplar. Ekspresi Orchid Core memburuk karena kakak laki-laki itu jauh lebih kuat. Angin, mundur. Raja Penyihir Hitam segera menghilang setelah melihat kultivator lain. Hei, sang putri memanggil, tetapi dia sudah lama pergi. Yang Mulia juga tidak bisa menghentikannya untuk melarikan diri. Yang Mulia Bambu cemberut karena dia tidak bisa membalas kekalahan sebelumnya. Siapa junior ini? Poplar bertanya. Tekanannya membuat para jenius muda sulit untuk berdiri tegak. Luar biasa, siswa dari Akademi Anggrek tetapi juga kuil Lankavatara, perbatasan sunyi, Gunung Suci. Jawab Bambu, suatu kehormatan bertemu denganmu, senior. Orchid Core selalu dilakukan dengan sopan. Perbatasan yang sunyi. Poplar menatap mereka lagi. Desolate Frontier, khususnya, sangat dominan dan bisa lebih kuat dari dua surga. Itu memiliki banyak leluhur primal dan pembunuh surga juga. Meskipun leluhur yang terpencil sudah tidak ada lagi, orang-orang masih takut. Keberadaan yang kuat tetap ada seperti Jiang Abadi, Chen Sisi, dan Dewa Kun Utara. Tinggalkan teratai dan pergi, kata Poplar. Senior, Anda berisiko membodohi diri sendiri dengan tindakan yang tidak menyenangkan ini. Teratai sudah memiliki tuan, kata Orchid Core. Bodoh dari diriku sendiri. Poplar dan Bambu mengelilingi kelompok itu. Bagaimana mereka tahu? Poplar berkata dengan dingin. Sudah terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Bambu memahami rencana kakak laki-lakinya dan melepaskan auranya untuk membentuk segel. Saudaraku, tidak perlu mati di sini untuk satu bunga. Li Xian berbisik, dan menarik lengan baju Orchid Core. Sudah terlambat sekarang, kamu memilih cara yang sulit, jadi sekarang, hadapi konsekuensinya. Kata Bambu, ingin membungkam kita. Putri Chen berkata dengan dingin. Yang lemah adalah mangsa yang kuat, itulah caranya. Aku memberimu banyak kesempatan untuk pergi lebih awal, tetapi kamu memilih neraka. Kata Bambu, Amitabha, senior, sepertinya hatimu merindukan kejahatan. Biksu Zhu menyatukan telapak tangannya. Kami tidak akan turun tanpa perlawanan. Kata Orchid Core, pertarungan apa? Aku bisa menghancurkanmu seperti semut. Bambu mencibir. Ekspresi kelompok itu memburuk tetapi ini memang kebenaran. Mereka memiliki hukum dan teknik pahala terbaik. Sayangnya, kultivasi mereka tidak bisa mendukung mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang, bangsawan muda? Li Xian bersembunyi di belakang Li Qiye dan berbisik, menaruh harapannya pada tuan yang tersembunyi. Tidak terburu-buru, Li Qiye tersenyum. Minta bantuan. Putri Chen memberi tahu sekutunya. Saatnya kamu mati. Bambu dan Poplar tidak lagi membuang waktu setelah mendengar ini. Gemuruh. Aura dua dewa yang sunyi saja menyegel segala arah, mencegah siapapun masuk atau keluar. Tujuannya adalah untuk membunuh para junior ini secepat mungkin sebelum mereka bisa meminta bantuan. Membiarkan mereka melakukannya mirip dengan menyodok beberapa sarang lebah yang mematikan, kuil Lankavatara, Gunung Suci, perbatasan sunyi, dan Akademi Anggrek. Kultus iblis mereka tidak memiliki kesempatan. Ekspresi kelompok muda itu menjadi gelap setelah terjebak di dalam. Mempertaruhkan semuanya. Mereka memahami beratnya situasi. Cahaya suci dan embun beku sang putri meletus. Orchid Core dengan sungguh-sungguh membentuk pedang mudra, memanggil pedang trigram Dao lagi.
Biksu Zhu mengangkat mangkuk dengan kedua tangan, memanfaatkan kekuatan agama Buddha. Mu Hu tidak mengucapkan sepatah kata pun sambil mengayunkan pedang kayunya. Mu Hu adalah yang terkuat di antara keempatnya. Meskipun pedang kayu itu tidak mengesankan, semua orang memiliki ilusi bahwa dia mampu membedah langit dan bumi. Momentum pedang saja yang memerintahkan rasa hormat. Seni pedang yang sunyi. Baik Willow dan Poplar mengenali niat pedang. Mereka bisa mengatakan dia adalah salah satu yang terbaik dari generasi muda. Tentu saja, kultivasinya jauh dari tingkat dewa yang sunyi. Reaksi mereka adalah salah satu keheranan, bukan ketakutan. Seni pedang ini benar-benar tertinggi. Jika Mu Hu lebih kuat, mereka tidak akan memiliki kesempatan. Kami akan mengirimmu sekarang. Keduanya memiliki sekilas pembunuh di mata mereka. Dua dewa yang sunyi melawan 4 junior berlebihan. Namun, waktu sangat penting. Sementara itu, para jenius muda melepaskan semua vitalitas dan kekuatan Dao mereka. Mereka ingin berjuang sampai akhir yang pahit daripada meminta belas kasihan. Berderit. Tiba-tiba, suara berat mencuri perhatian semua orang. Monumen tanpa nama itu tiba-tiba terbuka, memperlihatkan pintu masuk. Itu memuntahkan kabut untuk memenuhi lembah dan sesosok bisa terlihat. Apakah itu, hantu? Li Xian tergagap. Hantu? Putri Chen bergidik. Tentu saja tidak. Orchid Kore menjadi terganggu. Jika hantu itu nyata, keadaan menyeramkan menunjuk pada sosok ini adalah hantu. Li Qiye tersenyum, mengharapkan perkembangan ini. Tunjukkan dirimu. Yang Mulia Willow dan Yang Mulia Poplar berteriak. Namun, sosok itu tetap berada dalam kabut seolah-olah tidak mendengar mereka. Kalau begitu mati. Willow mengayunkan tongkat bambunya ke arah kabut, menyebabkan ledakan keras. Tongkat itu menjadi sebesar pegunungan sebelum tabrakan. Ini seharusnya cukup untuk menghancurkan makam itu sendiri. Namun, sosok itu dengan mudah memblokirnya dengan satu tangan. Willow tidak punya waktu untuk mengungkapkan keterkejutannya sebelum kehilangan kendali, terkejut saat tongkatnya kembali ke arahnya. Dia meraung dan membentuk mudra, mendirikan banyak penghalang. Sayangnya, tongkat itu masih menembus penghalang, mengirimnya ke tanah dalam keadaan hancur. Beraninya kamu, Poplar meraung dan berteriak, Poplar yang ada di mana-mana. Energi pedangnya segera menelan medan perang tapi sayangnya, dia hanyalah dewa yang sunyi. Sosok itu dengan santai melambai dan menghancurkan tsunami sebelum telapak tangan menghantam mereka secara langsung. Potongan-potongan poplar dikirim terbang, juga membuat lubang di tanah. Akibatnya, para jenius muda tidak bisa berkata-kata. Sangat kuat, Li Xian belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Angin sepoi-sepoi meniup kabut, memperlihatkan seorang wanita yang bisa berusia 20-an atau 30-an. Kemudian lagi, dia juga bisa berusia 16 tahun. Secara keseluruhan, dia memberi kesan bunga yang tidak layu. Usianya tidak terpengaruh oleh waktu. Saat dia berdiri dengan gaun putih, dia menanamkan kehadiran yang menenangkan ke dunia yang gelisah. Yang lain tidak berani atau ingin mengganggu ketenangan ini. Kata-kata tidak bisa menggambarkan kecantikannya yang seperti peri. Menggunakan kata cantik adalah penghinaan ketika menggambarkannya. Dia transenden dan dunia lain, terbebas dari satu ketidaksempurnaan. Kurangnya aura tidak mengurangi keinginan orang lain untuk bersujud di hadapannya, menganggapnya sebagai kehormatan terbesar. Bersambung.